Seperti kita tahu, psikopat biasanya adalah sosok yang memburu dan membunuh mangsanya. Tetapi film kali ini justru psikopatlah yang harus diburu dan dijadikan mangsa oleh seseorang yang memiliki rencana untuk memberantas para psikopat. Seseru apakah ceritanya? Di sini saya bukan mengisahkan, melainkan untuk menceritakan. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Duda Perjaka. Diawali pada malam hari di sebuah motel yang sepi. Ada seseorang pria paruh baya yang tengah mengasah pisaunya dan membawa serta beberapa pisau bervariasi miliknya. Sehingga sudah jelas pasti bahwa pria ini adalah seorang psikopat. Baru saja berangkat, sang psikopat langsung melihat mangsa empuk, yakni seorang wanita bernama Carrie yang sedang berada di bilik telepon, di mana dia segera menghampiri Carrie dan menawarkannya tumpangan. Need a ride? Hop in. Carrie terkejut saat bapak psikopat ini mengunci pintu mobilnya, yang ketika beliau sedang tersenyum jahat dan berencana untuk memangsanya, tiba-tiba dan inilah. Diawali dengan seorang bernama Jules, seorang jurnalis majalah horor yang sedang bersama dengan seorang filmmaker atau pembuat film yang sedang menyampaikan kekurangan dan mengulang pola film psikopat yang gitu-gitu aja. Menurut Jules, supir taksi adalah satu-satunya profesi samaran yang sempurna untuk seorang psikopat yang doyan membunuh. Karena wajah seorang supir taksi jarang diingat, bisa berkeliaran bebas di jalanan dan memiliki peluang besar untuk mencari mangsa secara acak tanpa harus takut dicurigai. Cab drivers. Jules sendiri tinggal di sebuah rumah kontrakan campuran yang di situ ada penghuni wanita bernama Sarah, baru saja pulang diantar oleh kekasih barunya. Di mana Jules rupanya naksir kepada Sarah, tetapi tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Joel, hi. Oh, you having somebody over? Saat keluar rumah itulah, Jules melihat mobil pacar Sarah ternyata masih ada di sana. Yang ketika Jules sedang mengintipnya dari jauh, terlihat jika pria yang bernama Bob ini ketahuan memakai cincin kawin sehingga Jules yang peduli kepada Sarah memutuskan untuk mengikuti Bob dan membuktikan jika Bob bukanlah pria yang baik. Follow that car. Berlokasi di sebuah bar bernuansa Cina, Jules menghampiri Bob yang tengah minum sendirian, di mana Jules cukup kecewa karena ternyata Bob belum menikah dan cincin tersebut hanyalah formalitas saja. I wear it because I find it helps me. So I suppose you're here waiting for your wife? Bob pergi begitu saja dan melimpahkan tagihan minuman kepada Jules, sehingga Jules yang sudah terlanjur pun memilih untuk minum lagi dan lagi, yang membuatnya mabok sampai larut malam. Added his drinks to your tab. Jules terlihat masih bertahan di sana untuk menghabiskan satu gelas lagi, di mana dia tak sengaja bertemu dengan Carrie, wanita yang kita lihat tadi di awal film. Tanpa diperdulikan sedikit pun, Jules yang sudah mabuk parah pun dengan pedenya menelpon Sarah untuk curhat mengenai perasaannya. Akan tetapi, karena Jules yang sudah tak mampu pulang sendirian pun memilih untuk masuk ke dalam satu ruangan seperti gudang dan tidur di sana tanpa ada orang yang menyadari akan hal itu. Dan ya, bar yang tadinya terlihat normal kini sudah berubah menjadi tempat sesi sharing dan curhat, di mana orang-orang ini ternyata adalah para psikopat, dan pertemuan ini adalah pertemuan khusus untuk para psikopat yang saling berbagi cerita dan pengalaman masing-masing tentang metode apa yang dipakai untuk membunuh korbannya. I'm Hideo. Zachary. Carrie. Mike. Fritz. Dan di sini Jules dianggap sebagai anggota baru bernama Phil, yang sebenarnya Phil yang asli sudah mati dibunuh oleh Carrie di adegan awal tadi. Di mana Jules harus benar-benar dibuat tegang dan gugup ketika disuruh untuk berbicara tanpa tahu apa tujuan perkumpulan ini.
Jules sedikit demi sedikit mulai menyadari jika apa yang mereka bicarakan adalah tentang pembunuhan dan psikopat, sehingga Jules yang polos pun terpaksa mengarang cerita sebagai seorang psikopat supir taksi, seperti apa yang dia jelaskan dengan seorang filmmaker tadi. I'm attacked. Just give me a car. I just release them from the. Masih ada satu orang yang belum datang. Sang ketua bernama Jack pun meminta semua orang untuk istirahat dulu, yang kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Jules untuk kabur melalui pintu utama. Namun ketika baru akan dibuka, tiba-tiba ada seorang psikopat yang datang dan ternyata adalah Bob yang merupakan bagian dari kelompok ini. Di mana Bob terkejut dengan Jules yang sama-sama tidak menyangka jika mereka bisa bertemu lagi di pertemuan para psikopat ini. You're Phil? Saat Bob sudah mengetahui jika Jules membunuh dengan cara menyamar sebagai sopir taksi, Bob yang kritis dan teliti pun bertanya tentang hal lebih detail yang membuat Jules kesulitan menjawab. I do most of my killings off duty. You are calling into dispatch with the address you're going to. Sehingga saat Jules terlihat menjawab gelagapan, saat itulah dia ketahuan dan dilempar oleh Bob ke belakang. Please don't kill me. Please don't fucking kill me, please. Dari sekian psikopat, Jack adalah sosok yang paling sok, merasa pemimpin dan berpengalaman dalam bunuh-membunuh. Bahkan beberapa kali sempat terucap kata yang kurang menyenangkan seperti menyebut mereka semua psikopat amatiran. Sehingga ketika sikapnya semakin lama semakin menyebalkan, satu psikopat bernama Michelle pun memilih untuk membunuhnya, disusul oleh yang lain yang juga sama jengkel terhadapnya. Saat Jules ketahuan membawa alat perekam, saat itulah Carrie langsung menendangnya ke dapur, entah apa maksudnya, tapi Carrie segera mengunci pintu dari dalam supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalam sana. Good explanation. Bob dan kawan-kawan menganggap jika Carrie ingin menghabisi Jules sendirian tanpa diganggu oleh orang lain, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu sampai Carrie selesai dengan hal itu. Dan seperti sudah biasa Anda tebak, Carrie bukanlah seorang psikopat, melainkan anggota dari sebuah organisasi rahasia yang khusus memberantas para psikopat. First person through that door gets an axe in the head. Yang karena Jules terlanjur menjadi tanggung jawabnya, Carrie harus melindungi Jules bagaimanapun caranya. Menurut informasi, mereka yang ada di sana bertanggung jawab atas 12% pembunuhan tak terselesaikan yang terjadi di Amerika Utara. Sehingga Carrie diutus oleh organisasinya untuk membunuh para psikopat ini yang sudah keterlaluan dalam membunuh korbannya. Those men are collectively responsible for 12% of all the unsolved. Mari saya perkenalkan dengan satu persatu psikopat di luar sana. Yang pertama adalah Hideo, seorang koki kelas atas spesialis membunuh dan memakan daging. Kedua ada Mike, seorang pria tinggi besar yang khusus memburu korban remaja. Ketiga ada si badut yang melakukan metode pembunuhan dengan cara unik, yaitu dengan menyiksa si korbannya berkali-kali. Yang terakhir dan paling berbahaya diantaranya adalah si Bob, sang psikopat memiliki IQ 180 ke atas, sangat manipulatif, bisa menyamar menjadi siapapun, merayu wanita sampai kelepak-kelepak untuk kemudian dibunuh dengan sangat rapi. Kelompok ini ingin memastikan Carrie bukanlah pengkhianat, di mana Hideo dan si badut diutus untuk masuk ke dalam dapur, dan di mana Bob sendiri akan membersihkan jasad si Jack untuk melenyapkan barang bukti. Nah, di sini si badut harus kehilangan beberapa jarinya setelah disabet pisau oleh Jordan Carey. Sementara Jules nyaris saja tewas terkena lemparan belati milik si Deo. Beruntung ada Carey yang segera datang dan berhasil menewaskan si Deo saat itu juga.
Tak lama kemudian Bob menemukan KTP si Jul yang di situ terdapat nama lengkapnya, yang akhirnya Bob menyadari jika Jul adalah teman kontrakannya Sarah, cewek yang sedang jadi target mangsanya. Jul menarik tuas alarm darurat yang akan membuat petugas kepolisian datang ke tempat ini, namun masalahnya adalah mereka berdua akan dituduh sebagai pelaku atas apa yang terjadi di tempat ini. Fuck it. It's their problem now. Alhasil mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi setempat, yang di situ hanya ada 3 orang petugas. Jul kemudian meminta hak menelpon untuk menghubungi Sarah tentang kondisinya saat ini, sekaligus memperingatkannya agar jangan terima telepon dari siapapun, terutama dari si Bob. I was worried about you. Where are you? I'm at the Appleton County Jail. You cannot leave the house. Kemudian Carrie tiba-tiba bertindak agresif yang membuat kedua polisi ini panik, namun tetap sok keren untuk menjaga kredibilitasnya, yang ternyata tindakan tersebut bukanlah tanpa alasan, melainkan Carrie hanya melakukan pengalihan perhatian supaya bisa mendapatkan beberapa paperclip untuk membuka kunci sel ini. Di mana Jul yang hidungnya sudah terlanjur berdarah pun tetap tabah dan pura-pura masih baik-baik saja. Dan mungkin Anda akan terkejut saat Bob menyamar sebagai seorang petugas FBI yang datang mengenakan kumis palsu yang jelas terlihat palsu. Bob mengaku sudah lama mengincar Jordan Carey, yang berkat akting dan kecerdasannya Bob bisa dengan begitu mudah membuat mereka bertiga percaya dengan aksi penyamaran tersebut. Come on, that's a fake mustache. You know it's not the man. Bertempat di ruangan Kapten Bob yang sudah mendapatkan hati para polisi ini pun bisa dengan mudah menipu dan memanipulasi mereka berdua dengan mengajak minum bareng. Sementara polisi yang satunya dikejutkan oleh kemunculan boneka badut kecil, dan tak lama kemudian listrik di kantor polisi ini pun mati. Yang sudah jelas adalah ulah dari si Meg, psikopat berbadan tinggi besar, sehingga membuat satu petugas memutuskan untuk memeriksa sekring di ruangan belakang. Dan ya, petugas kedua pun tewas oleh si Meg, sehingga gini giliran Bob lah yang harus menghabisi petugas terakhir yang sedang bersamanya. Setelah ketiga polisi ini sudah tumbang, sekarang Bob dan kawan-kawan bisa leluasa membunuh Jul dan Carrie yang ternyata sudah tidak ada di dalam selnya. Bob, they're not here. Yes. Namun di situ terdapat catatan pribadi milik Carrie yang isinya berupa nama-nama psikopat yang sudah berhasil dibunuh, yang hal tersebut cukup membuat mereka bertiga ketar-ketir dengan fakta bahwa Carrie bukanlah orang sembarangan. Jul sendiri diminta untuk pergi dari sini dan biarkan Carrie yang mengurus semuanya. Di mana Carrie langsung beraksi seperti biasanya, yakni memburu para psikopat. Target pertama adalah Mike yang sedang masih memeriksa setiap ruangan. Yang sebagai seorang psikopat kejam dan tak berperasaan, Meg ternyata cukup kagetan ketika melihat sebuah boneka manekin yang ada di kantor polisi. Tetapi tak disangka muncullah Sarah yang datang untuk menjemput Jul, di mana dia langsung masuk ke dalam dan bertemu dengan si badut. Hello? Sarah kemudian refleks mempraktekkan latihan karatenya yang membuat si badut kesakitan.
Yang tak lama muncullah Jules dan Carrie yang langsung membunuh si badut dengan menggunakan suntikan racun miliknya. Dari situ mereka terlibat ketegangan dengan kemunculan Bob yang sempat melukai tangan Jules. Yang ketika Carrie sedang dicekik, Jules pun mengambil telepon dan memukul kepala si Bob, sehingga Bob tak berdaya dan seperti kebanyakan tokoh utama bodoh lainnya, seperti biasanya mereka tidak memastikan si Bob benar-benar mati dan malah sibuk pergi meninggalkan tempat ini. Yang mereka saat Bob muncul di depan jalan, mereka langsung menabraknya hingga terjatuh untuk kedua kalinya. Karena Carrie mengalami kritis, Jules dan Sarah terpaksa membawanya ke rumah sakit dan menjaganya sampai pulih dan tersadar. She's gonna be okay. She is in good hands. Oh, right. Yang ketika Jules sedang pergi ke belakang, dia melihat ada jejak darah yang ternyata Bob masih hidup dan menyamar sebagai dokter di rumah sakit ini. Perlahan Bob pun memasuki ruangan tempat Carrie dirawat dan di tangannya sudah ada 9 pisau yang siap membunuh Carrie. Namun saat itu akan dilakukan, tiba-tiba beberapa waktu berlalu, kini Jules terlihat berpenampilan beda dengan kumis tipis di mana dia ternyata sudah menjadi partner resmi Carrie dalam bisnis perburuan ini. Sehingga dengan munculnya berita mengenai orang yang membunuh psikopat, sekarang bukanlah masyarakat yang harus khawatir dengan para pembunuh, melainkan para psikopatlah yang harus khawatir oleh Carrie dan Jules yang memiliki misi untuk memburu seluruh psikopat yang ada di Amerika. Tamat, ending yang sangat menghedonkan.